Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Steve Sebastian Doodo dari jurusan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang hukum perbankan, yang dimana merupakan salah satu tugas dari kelas Hukum Bisnis 7A yang diampu oleh Pak Mutawali. Nah, berikut merupakan kasus yang saya angkat ataupun tugas analisis kasus mengenai oknum PNS Riau yang menjadi tersangka baru kasus kredit fiktif Bank BJB Pekanbaru. Mungkin slide selanjutnya. Eh, Oke. Pada pembahasan kali ini akan membahas ataupun menguraikan 3 subtema besar. Yang pertama akan diuraikan kronologi dari kasus tersebut. Yang kedua akan menjelaskan pelanggaran yang terdapat dalam kasus serta langkah hukum yang akan diambil berdasarkan analisis dari saya. Dan yang ketiga ataupun pembahasan terakhir mengenai korelasi kasus dengan asas-asas dalam perbankan. Boleh selanjutnya. Nah, sebelum mengetahui ataupun mengerucut kepada pembahasan, perlu diketahui bahwa pengertian dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan bank itu apa sih? Nah, lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan pinjaman ataupun penyaluran dana serta menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyediakan jasa terkait keuangan lainnya. Nah, pada umumnya layanan yang diberikan oleh lembaga perbankan adalah tabungan umum, kemudian juga tabungan deposito berjangka, transfer antar bank, transfer kepada lembaga non-bank, dan juga fungsi-fungsi lainnya. Nah, oke, selanjutnya juga sebelum berangkat ke kronologi kasus, selain banyaknya sisi positif dan manfaat dari lembaga perbankan itu sendiri, sudah tentu pasti ada sisi negatif yang lahir dari celah-celah kelemahan dari lembaga perbankan. Yang dimana diantaranya, jika terdapat kelemahan dalam sistem keamanan, maka dapat berakibat fatal pada kebocoran data, atau dalam perspektif lain juga terdapat banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merampok bank hingga menjarah serta teror terhadap pemilik tabungan. Nah, di sini kita berangkat kepada kasusnya, yaitu menitikberatkan pada kredit fiktif. Nah, kredit fiktif adalah pemberian kredit yang tidak benar ataupun terjadi karena adanya rekayasa. Selanjutnya juga, penerima kredit tidak benar-benar melakukan hubungan perjanjian kredit dan menerima dana kredit gitu. Nah, di sini baru bisa lanjut kepada kronologi kasusnya yang diangkat pada makalah yang saya tulis ini. Nah, berangkat dari kronologi kasusnya, ada inisial orang bernama AS yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus ataupun Ditreskrimsus Polda Riau. Nah, oknum PNS di Satuan Riau tersebut merupakan tersangka kedua dugaan kredit tersangka kedua dugaan korupsi kredit fiktif Bank Jawa Barat ataupun Bank BJB cabang Pekanbaru. Nah, adanya tersangka tersebut diketahui berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ataupun dikenal sebagai SPDP yang diterima oleh Korps Adiaksa. Nah, hal ini sebagaimana dikatakan Kasih Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, yakni Bambang Heri Purwanto. Nah, SPDP dugaan korupsi di Bank BJB diterima dari penyidik Polda pada tanggal 28 September 2022 lalu. Iya, 2022 lalu. Nah, selanjutnya kita bisa melihat nih, selain AS terdapat dua orang tersangka lainnya, yakni AB dan IOG, itu inisial. Dan saat ini mereka tengah menjalani proses persidangan. Yang bersangkutan selaku manajer Bank BJB cabang Pekanbaru
periode tahun 2015 sampai 2016. Nah, mungkin kronologi panjangnya dalam SPDP itu Bambang Heri Purwanto tadi menjelaskan terdapat nama tersangka dugaan perkara lainnya yang tadi ada AS dan ada AB dan juga IOG. Nah, mereka merupakan AB ini merupakan pengelola perusahaan CV Palem Gunung Raya, CV Putra Bungsu, CV Hikmah, dan juga CV Putra Wijaya. Sedangkan IOG merupakan manajer bisnis di Bank BJB Pekanbaru pada tahun 2015 sampai 2016 yang sebelumnya saya sebutkan. Nah, keduanya memiliki hubungan kedekatan dengan AB sehingga terjadi yang namanya penyalahgunaan kewenangan jabatan dengan tidak melakukan verifikasi atas SPK yang diajukan AB secara berulang. Kemudian dalam melakukan pencairan kredit tersebut, CVPB dan CVPGR diduga menggunakan surat perintah kerja ataupun SPK yang tidak sah, dan ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang tidak diperbolehkan dalam perbankan. Nah, hal ini disebut fiktif atas kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan di kantor Satuan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kuansing. Nah, berangkat dari kasus tersebut, pencairan KMK tersebut masuk ke rekening giro CVPGR dan juga CVPB karena menggunakan SPK tidak sah atau fiktif dan mengakibatkan kredit macet di Bank BJB. Nah, hal itu lantaran tidak ada sumber pengembalian dana. Dengan demikian maka modusnya menjadi jelas, yakni mendapatkan fasilitas KMKK menggunakan SPK tidak sah ataupun fiktif yang sebelumnya dijelaskan. Nah, sehingga dana yang seharusnya menjadi sumber pengembalian kepada pihak bank tersebut itu tidak ada. Pengusutan perkara dilakukan di Treskrimsus Polda Riau berdasarkan laporan polisi yang telah dilampirkan pada tanggal 9 Desember tahun 2021. Nah, perkiraan perbuatan tersangka berdasarkan hasil audit merugikan negara senilai 7 miliar, kurang lebih 7 miliar rupiah. Nah, di sini merupakan suatu kasus yang cukup besar dan merugikan negara, dan kasus ini sangat menarik untuk diteliti karena membahas suatu permasalahan yang mungkin sering terjadi di dalam perbankan, yang dimana kita kenal sebagai kasus kredit fiktif. Boleh slide selanjutnya itu. Nah, di sini ada pelanggaran yang terdapat dalam kasus dan langkah penegakan hukum yang dapat diambil. Nah, di sini ada dua undang-undang yang saya angkat, yakni ketentuan pertama pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di sini dijelaskan bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, yang sudah jelas tadi dalam praktiknya itu suatu kesalahan gitu dalam kasus ini. Selanjutnya, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Nah, maka dari itulah kasus tadi saya anggap salah dan ini menjadi salah satu undang-undang rujukannya. Selanjutnya juga ada ketentuan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana menjelaskan kredit fiktif tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, bahwa dikarenakan dalam kredit fiktif pihak nasabah pemohon kredit tidak mempergunakan identitas aslinya ataupun palsu di sini. Selain itu, dalam kredit fiktif jaminan yang diajukan juga dipalsukan, dan kredit fiktif merupakan suatu perjanjian yang dilarang karena tergolong dalam perbuatan melawan hukum. Nah, di sini juga sudah jelas dijelaskan bahwa kredit fiktif merupakan suatu hal yang melawan hukum dan dapat dijerat pidana. Boleh dilanjut slide-nya. Oke, di sini saya mengangkat
ataupun menghubungkan kasus ini dengan asas-asas dalam perbankan. Di sini asas pertama yang saya angkat adalah asas kehati-hatian. Kenapa? Karena mungkin sedikit berkaca ke belakang bahwa kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi perkembangan atau tidaknya suatu bank. Dalam arti, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan asas ini, sangat diutamakan terjaminnya nasabah atau konsumen dalam praktik lapangan atas jaminan kepercayaan yang berintegritas gitu. Nah, ini asas kehati-hatian itu harus sudah terungkap gitu sebelum masyarakat itu percaya kepada bank yang akan mereka kelola gitu, yang akan mereka masukkan data-data mereka, dan mereka mempunyai hak untuk agar data-datanya terjamin atas semua hal yang mereka jalankan di sana itu tidak disalahgunakan. Maka dari itu kasus ini sangat terhubung terhadap asas kehati-hatian. Nah, sedikit penjelasan, menurut Sultan Remi Syahdaini, bahwa tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat. Nah, kenapa dalam keadaan sehat? Karena dengan prinsip kehati-hatian ini, bank akan berada di dalam keadaan liquid, kemudian solvent, dan juga menguntungkan. Dan dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi, sehingga masyarakat bersedia tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank ini. Nah, oleh karena itu, penjelasan Undang-Undang Perbankan mengamanatkan agar prinsip kehati-hatian ini dipegang teguh dan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana. Nah, selanjutnya juga untuk itulah dalam beberapa ketentuan perbankan dijabarkan rambu-rambu penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan yang merupakan suatu kewajiban ataupun keharusan bagi bank untuk mematuhinya. Karena jika kita merujuk kepada undang-undang perbankan, itu sudah terjamin bahwa bank itu harus menjamin yang namanya data-data dari nasabahnya, dan bank itu juga tidak boleh membuat ataupun memuat resiko yang cukup besar gitu dengan salah satu kebocoran data ini, dan juga dengan salah satunya dengan beberapa kerugian-kerugian lainnya yang ditimbulkan oleh oknum itu sendiri. Nah, selanjutnya asas yang saya bawa adalah asas kepercayaan ataupun fiduciary principle. Nah, di sini merupakan suatu asas yang melandasi antara bank dan nasabah bank dan nasabah bank. Asas kepercayaan ini tercermin pada pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang kutipannya adalah untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Nah, langsung kepada intinya bahwa berdasarkan asas tersebut menjadi perhatian penting bagi praktik perbankan, bahwasannya sangat diperlukan unsur kepercayaan dalam keberlangsungan kinerja lapangan dalam persoalan perbankan. Nah, maka dari itu sangat penting nih asas kepercayaan dalam perbankan. Kenapa? Karena sebelum nasabah ini percaya kepada bank yang dituju, maka bank tersebut harus membuat track record ataupun jaminan-jaminan yang membuat nasabah yang akan mengelola dananya di sana itu tidak merasa ragu, dan mereka merasa semuanya terjamin dalam hukum dan juga dalam pelaksanaannya ataupun dalam perihal empiris. Nah, kemudian asas terakhir yang saya bawakan yang memiliki korelasi tentang perbankan adalah asas mengenal nasabah. Nah, ini tidak jauh juga berkaitan dengan kedua asas sebelumnya, bahwa asas mengenal nasabah atau know your customer principle adalah asas yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui nasabah ataupun memantau kegiatan transaksi, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Asas ini tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003
tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Kemudian, dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini, maka bank dapat mencurigai transaksi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana, contohnya uang hasil penyelundupan, penyuapan, kejahatan korupsi, penyelundupan tenaga kerja, kejahatan perbankan, kegiatan perdagangan perempuan, ataupun hasil kegiatan narkotika pun bisa dideteksi melalui asas ini. Selain itu, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, ataupun kebiasaan pola transaksi nasabah perusahaan juga patut dicurigai. Nah, maka dari itu, berlandaskan asas ini, maka dapat diartikan sangat pentingnya proses yang terjadi dalam transaksi lapangan di perbankan. Kembali lagi bahwa bank harus menjelaskan sejelas-jelasnya. Bank juga harus menjamin semenjamin-menjaminnya bank itu kepada nasabah sebelum nasabah ini mengelola keuangannya di bank yang akan mereka tuju nanti. Nah, jadi ketiga asas tersebut kembali lagi bahwa rujukannya adalah untuk menjalankan fungsi hak dan kewajiban bank dengan baik. Kemudian juga sebagai nasabah itu juga akan merasa terjamin nih bahwa hak dan kewajibannya itu terjelaskan dengan jelas dan apa-apanya itu sudah mereka ketahui sejak awal. Nah, pembahasan terakhir ataupun selanjutnya itu adalah kesimpulan dari apa yang saya paparkan di sini. Mungkin ada 3 inti saja, yakni tindak pidana perbankan adalah segala tindak pidana yang terjadi di kalangan perbankan. Ya sudah jelas, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar undang-undang perbankan ataupun yang ada di dalam undang-undang perbankan itu sendiri. Kalau perihal tindak pidana yang diatur di luar undang-undang perbankan. Nah, selanjutnya juga kredit fiktif. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai kredit fiktif, bahwa kredit fiktif itu adalah pemberian kredit yang tidak benar ataupun terjadi karena adanya rekayasa, penerima kredit tidak benar-benar melakukan hubungan perjanjian kredit dan menerima dana kredit, ataupun di situ ada yang disamarkan ataupun dimanipulasi, teman-teman semua. Dan kesimpulan terakhir adalah berdasarkan kasus yang dianalisis, aspek asas-asas dalam hukum perbankan berperan penting dalam pelaksanaan praktik perbankan yang sehat. Sudah jelas, karena sebelumnya sudah saya paparkan tadi bahwa asas-asas ini sangat berpengaruh dalam pentingnya suatu bank dikatakan sehat. Dan juga guna mencegah kredit fiktif dan meningkatkan penanganan kasus serupa, maka perlu disosialisasikan mengenai poin penting dari asas-asas perbankan dan macam hukum positif yang berlaku seperti beberapa rujukan hukum yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin berikut merupakan penjabaran dari saya dan cukup sekian penjabaran tentang analisis kasus berdasarkan dari makalah yang telah saya tulis. Cukup sekian presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.